Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu lontong pecal Ibu Nurlela. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Reza Prasetya. Perkenalkan, nama saya Khairul Ikhwandi. Nama saya Nadifah Hanani. Dan untuk pemateri kami serahkan kepada Nadifah Hanani. Lontong pecal Ibu Nurlela merupakan sebuah usaha kuliner yang memiliki akar budaya yang kuat. Usaha ini didirikan pada tahun 2019 oleh Ibu Nurlela sendiri di Dusun 5 Pematang Panjang, Kabupaten Batubara, tepatnya di Sumatera Utara. Berawal dari sebuah usaha gerai kecil yang melayani pelanggan di sekitarnya, usaha ini berkembang dan menjadi favorit di desa tersebut. Keberhasilan ini tidak terlepas dari konsisten dalam menjaga rasa dan kualitas, serta pelayanan yang ramah dan bersahabat. Salah satu keunggulan utama dari lontong pecal Ibu Nurlela ini adalah dalam menjaga kualitas bahan baku dan penggunaan resep yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan bumbu kacang yang khas dan kaya rasa, lontong pecal yang ditawarkan tidak hanya menggugah selera, tetapi juga memberikan pengalaman kuliner yang mengingatkan cita rasa rumahan. Produk ini menjadi pilihan tepat baik untuk sarapan maupun makan siang, karena rasa gurih dari perpaduan sayur dan bumbu kacang yang sangat cocok jadi selera masyarakat Indonesia. Dengan harga yang terjangkau yaitu 5.000 satu bungkus, semua warga sekitar dapat membelinya untuk sarapan maupun makan siang. Dari segi produk dan aspeknya, lontong pecal ini disajikan dengan bumbu kacang yang khas serta dengan lontong dan sayuran rebus yang lezat. Bahan baku yang digunakan mencakup lontong, sayuran seperti kangkung, toge, kol, daun ubi dengan bumbu kacang, serta pelengkap seperti kertas nasi atau daun pisang. Semua bahan yang kami sebut mudah didapatkan, namun dijaga dengan ketat kebersihan demi menjaga kualitas kebersihan dari warung Ibu Nurlela tersebut. Lokasi produksi usaha ini tepatnya di Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Lokasi ini dipilih karena memiliki lingkungan yang mendukung dengan ketersediaan bahan baku yang melimpah dan akses yang lebih cukup. Lingkungan desa yang tenang juga mendukung kualitas produksi dari bahan baku pembuatan lontong pecal. Lingkungan desa juga tenang dan mendukung kualitas produksi secara keseluruhan karena memungkinkan proses pengelolaan makanan dilakukan dengan fokus, bersih dan teliti. Semua ini berkontribusi terhadap keberhasilan dan keberlangsungan usaha lontong pecal Ibu Nurlela. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Berikutnya ada tata letak dan teknologi produksi. Luas produksi sekitar 100 meter, mencakup dapur, ruang penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Selanjutnya ada konsep tata letak, menggunakan konsep satu arah untuk menghindari kontaminasi silang, bahan baku, produksi, pengemasan, distribusi. Selanjutnya ada area produksi dan fungsi, area cuci dan persiapan bahan seperti mencuci beras, memotong sayuran, dan selanjutnya ada area memasak lontong dan bumbu pecal, area pendinginan dan pengemasan, pendinginan lontong, pengemasan sayur dan bumbu, area penyimpanan bahan baku dan produksi jadi. Selanjutnya ada area distribusi, penyerahan produk ke konsumen. Peralatan dan jadwal kerja. Di sini peralatannya termasuk alat dan mesin, kompor gas, dandang besar atau kukusan dan blender bumbu. Fungsinya
kompor gas untuk memasak lontong dan bumbu pecal, dandang besar atau kukusan untuk memasak lontong, blender bumbu untuk menghaluskan kacang dan bumbu lainnya. Sebagian besar proses masih manual, dibantu peralatan sederhana dan mesin skala rumahan. Teknologi yang digunakan ramah lingkungan dan hemat energi, dengan rencana ke depan untuk kompor gas lebih hemat energi dan alat pengolah limbah dapur. Jam kerja rata-rata 9 sampai 10 jam per hari, dimulai pukul 4 pagi untuk persiapan hingga evaluasi harian pukul 12 sampai 13.00. Aspek pasar dan model bisnis. Target pasarnya yaitu masyarakat umum yang menginginkan makanan praktis dan terjangkau, termasuk anak sekolah, pekerja, dan ibu rumah tangga. Selanjutnya ada peluang pasar cukup besar mengingat tren gaya hidup sehat dan kembalinya popularitas makanan tradisional. Permintaan diproyeksikan meningkat 10-15% per tahun. Model bisnisnya yaitu B2C, Business to Consumer, dengan penjualan langsung di lingkungan perumahan dan sekitar sekolah. Pendapatan berulang dari penjualan harian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iwan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu kompetisi dan strategi pemasaran. Nah, untuk pesaing langsungnya itu ada juga pesaing langsung di daerah sekitar seperti pedagang gorengan, warung nasi, dan juga penjual mie instan seperti mie ayam, mie bakso atau mie sop. Nah, ada juga keunggulannya. Nah, keunggulannya itu seperti lontong pecel itu menu sehat dan tradisional, dan harganya juga lebih murah, dan juga tidak berminyak atau minyaknya tidak terlalu banyak atau terlalu berlebihan, dan juga bahan baku lokal yang segar. Nah, ada juga strategi pemasarannya seperti penjualan langsung melalui stand di depan rumah. Nah, yang kedua itu pemesannya bisa langsung atau bisa juga via WhatsApp dari pelanggan langganan. Ada juga anggaran pemasaran, yaitu total anggaran awal tahun pertama sekitar Rp500.000 untuk poster cetak dan promosi awal, yaitu gratis atau untuk tester. Nah, masuk ke bagian manajemen dan risiko usaha. Nah, di sini ada manajemen personil. Manajemen personil itu dikelola sederhana oleh pemilik atau owner dan anaknya. Nah, belum ada rencana penambahan tenaga kerja, tetapi mungkin akan dipertimbangkan jika permintaan meningkat. Seperti nanti ada yang catering, lempah, atau pesan banyak, akan dipanggil lagi orang untuk membantu. Nah, yaitu yang kedua, masuk ke perizinan dan lingkungan. Usaha ini belum memiliki izin formal. Namun, dalam proses pengurusan IUMK, limbah organik dikelola dengan pengomposan sederhana. Nah, faktor risiko dan kritis. Ketergantungan pada dua tenaga kerja, persaingan lokal, ketergantungan bahan baku musiman, dan pemasaran terbatas. Masuk ke mitigasi risiko, menyiapkan tenaga bantu cadangan, menjaga citra rasa dan kebersihan, dan menyusun alternatif menu, serta mengembangkan promosi digital. Masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kelayakan usaha. Nah, usaha pecel sayur layak dijalankan berkelanjutan karena keunikan produk, potensi pasar jelas, serta operasional efisiensi dan hemat modal. Nah, yang kedua, strategi pengembangan. Mengembangkan variasi menu, meningkatkan penyajian higienis dan kemasan menarik, serta memanfaatkan platform digital sederhana untuk promosi. Nah, yang ketiga, meningkatkan manajemen, menyusun pembagian tugas terstruktur, mencari mitra kerja cadangan, dan mencatat keuangan harian sederhana. Yang keempat itu ada mitigasi lanjutan, penyusunan rencana darurat, menu pengganti, mengembangkan relasi dengan potensi lokal, dan melatih tenaga kerja tambahan. Nah, kami juga ada dokumentasi atau gambar dari letak usaha, gambar menu yang seperti akan kami lihatkan pada sesi ini.
Berikut kami ada lampiran foto atau dokumentasi kami untuk gambar menu makanan atau juga menu stand makanan lontong pecel tersebut. Nah, ini ada menu makanannya. Nah, ini terdiri dari mie, kerupuk, ada sayur-sayurnya seperti labu atau kacang, ada juga toge. Nah, juga ada ini tempat usahanya stand makanan dari lontong pecel Ibu Nurlela. Nah, lokasinya ini sangat strategis juga ini dekat sekolah-sekolahnya. Nah, jadi pengunjungnya sangat ramai atau di kalangan rumahan, anak sekolahan. Nah, lokasinya sangat strategis. Baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini. Semoga dapat dipahami. Nah, kesimpulannya, jadi usaha yang kami teliti ini layak untuk dijalankan karena juga mendapatkan untung, lokasi yang strategis dan juga bahan bakunya juga mudah didapatkan dan juga kualitas produknya yang masih oke. Sekian juga presentasi kami pada hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.